Selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk kami ada di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan pakai hamba-Mu, dia menyampaikan firman, dan kami berdoa biar setiap kami anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus, Tuhan yang terus akan memimpin kami untuk kami menuju dewasa rohani dan mengerti makna keselamatan yang sejati yang Tuhan sudah berikan. Pakailah hamba-Mu, dia menyampaikan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan mengkhotbahkan satu tema, yaitu semeja dengan Tuhan. Nanti saya akan ajak kita melihat background dari perjanjian lama. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 26. Matius pasal ke-26, kita akan melihat di ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian. Sekarang 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus di pasal yang ke-10, kita akan melihat di ayat yang ke-19 dan seterusnya. 1 Korintus pasal yang ke-10, saya akan baca dari ayat ke-19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan juga dan perjamuan roh-roh jahat. Nah, saudara perhatikan, perjamuan kudus akhirnya diselewengkan di dalam zaman Korintus. Di dalam zaman Korintus mereka mengerti ada persembahan-persembahan kepada ilah-ilah. Lalu ada orang-orang di zaman-zaman dulu, mereka juga di dalam komunitas kuil-kuil mereka juga adakan perjamuan-perjamuan untuk ilah-ilah dan pengikut-pengikutnya. Maka Paulus mengkaitkan, kalau kamu makan di tempat yang salah, atau kamu makan di tempat di mana dewa-dewa disembah, roh-roh jahat yang dipuja, kamu masuk di dalam meja perjamuan dengan roh-roh jahat. Meskipun yang namanya berhala itu tidak ada. Apa maksudnya berhala itu tidak ada? Dewa-dewa, dewi-dewi itu semua ciptaan dari manusia. Produksi dari manusia, ada dewa gunung, lalu dewa sungai. Tidak ada yang namanya dewa gunung, dewa sungai. Ini adalah pikiran manusia yang sudah jatuh, maka manusia menghasilkan berhala-berhala. Nanti ada dewa kayu, dewa tiang, dewa tembok, dewa malam, dewa pagi, lalu dewa awan, dewa gunung. Semua ciptaan dijadikan dewa. Jadi sebetulnya yang adalah dewa tertinggi bukan ciptaan manusia, yang adalah dewa tertinggi adalah manusia yang mencipta. Waktu Adam jatuhkan dosa, Adam, Hawa ingin jadi Tuhan.
Lalu perhatikan, kalau saya yang adalah orang berdosa, lalu saya menganggap ada dewa yang lain yang lebih tinggi dari saya, berarti saya harus sujud kepada dia. Tetapi buktinya, dewa-dewa yang saya anggap tinggi dan lebih tinggi dari saya, waktu saya sembah sujud kepada dia, ini semua tipuan saja. Sekarang saya menyembah dewa A, karena dia dewa itu bisa menjawab pergumulanku. Tetapi nanti kalau dewanya sudah tidak lagi menjawab kebutuhanku, aku minta apa tidak dia kasih, maka aku yang menetapkan dewa ini harus dikeluarkan dari rumah saya dan saya ganti dewa yang lain. Jadi yang tertinggi dewa atau saya? Dewa yang tertinggi mestinya yang mengusir saya keluar dari rumah, betul nggak? Tapi karena saya yang lebih tinggi, saya yang usir dewa ini, dan saya masukkan dewa dari Thailand, lalu dewa Thailand saya sembah sujud, seolah-olah saya menganggap dia lebih tinggi, maka saya hormat kepada dia. Begitu saya melihat dia tidak lagi menjawab kebutuhanku, saya pindahkan dia ke garasi mobil, saya masukkan lagi dewa yang lain, saya bangun rumah dewa, rumah kuil untuk dewa ini dengan bangun lebih mewah lagi. Begitu tidak lagi menjawab kebutuhanku, ku kucilkan dia, ku ganti dewa yang lain. Jadi sebetulnya berhala itu adalah manusia itu sendiri, dia yang memproduksi semua ilah-ilah yang akan menjadi budaknya dia. Ini terjadi sampai kepada manusia sudah Kristen, manusia masih menganggap Tuhan yang menebus adalah budaknya dia. Tahu dari mana? Tahu dari cara orang Kristen berdoa. Tuhan, kalau betul Engkau Tuhan, hari ini juga sembuhkan papaku. Jadi Tuhan jadi Tuhan atau budak. Kalau Engkau tidak sembuhkan, lewat jam 12 malam, aku dan seisi rumahku pindah agama. Wah, Tuhan dipojokkan ya. Lalu Tuhan harus kalkulasi nih. Kalau saya tidak sembuhkan sesuai dengan jam yang dia tetapkan, nanti jemaat berkurang 18 orang. Karena ada kakek, nenek, keponakan, sepupu, cucu, semua ada di situ. Wah, ini nanti jadi berkurang jemaat. Gimana ya? Akhirnya Tuhan harus kabulkan gitu. Manusia berdoa, manusia jadikan dirinya Tuhan, lalu Tuhan adalah hambanya. Jadi saudara perhatikan, yang adalah berhala dan Allah itu adalah manusia. Maka di dalam 10 hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka di dalam penginjilan, kenapa dosa yang ditekankan sebelum Injil Tuhan masuk? Selama manusia tidak rasa dirinya orang berdosa, Yesus tidak cari orang itu. Karena Yesus cari orang berdosa, bukan orang benar. Mengapa ada orang merasa dirinya benar? Karena dia merasa dirinya seperti Tuhan yang tidak ada salah. Orang kayak begini Tuhan tidak cari dia. Maka kita kabarkan tentang manusia sudah berdosa. Begitu dia sadar dia berdosa, Yesus cari orang seperti ini. Manusia susah mengaku dirinya orang berdosa karena benih di dalam dirinya adalah ingin menjadi Tuhan. Nah, saudara perhatikan, tipuan setan membuat manusia seolah-olah mendewakan dewa-dewa tertentu, lalu mengilahkan dewa-dewa tertentu, tapi sebetulnya manusia itu sendiri yang adalah dewa atau Tuhan yang harus ditaklukkan karena dia hanya ciptaan saja. Maka kita lihat di bangsa-bangsa kafir selalu ada perjamuan-perjamuan, baik dengan ahli sihirnya, dengan imam-imam di kuil-kuil, lalu mereka adakan perjamuan, dan Paulus berkata, kamu masuk dalam perjamuan dengan roh-roh jahat, kamu kena tipu, dan kamu sedang semeja dengan roh jahat. Kamu tidak bisa lakukan hal yang itu, lalu lakukan juga semeja dengan Tuhan. Tidak bisa. Jadi kau harus pilih, kau mau lakukan yang salah atau kau mau lakukan yang benar. Kenapa tema semeja, tema perjamuan, ini tema yang sangat penting. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberikan rahasia tersembunyi di dalam benda-benda di kemah suci. Di kemah suci ada benda-benda yang Tuhan tetapkan tidak boleh tidak ada. Di ruang maha suci
ada benda-benda. Di ruang Maha Suci ada benda. Dan ini semua simbol-simbol yang sangat penting. Di ruang yang Maha Suci ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Lihat ya, angka 3 ini sangat penting dan muncul di dalam komposisi-komposisi dan saya tidak bahas hari ini. Nah, lihat di tabut itu ada 3 benda. Benda pertama adalah manna. Manna itu diibaratkan roti yang turun dari langit atau roti malaikat atau roti surga. Tetapi roti ini hanya simbol saja. Simbol pemeliharaan Tuhan kepada seluruh umatnya di padang gurun. Lalu selain ada makanan yang Tuhan kasih, ada makanan firman. Itulah 10 hukum. Manusia hidup bukan hanya dari roti, manna diperlukan, tetapi dari firman. Maka 10 firman, 10 hukum itu ada di dalam tabut perjanjian sebagai simbol yang sangat penting. Lalu ada satu benda lagi yaitu tongkat Harun yang berbunga untuk menyatakan ada hambanya yang Tuhan tetapkan yang kau harus hormati, dan ini simbol pemberontakan dari orang Israel yang menolak kepemimpinan dari Musa, Harun, dan yang lain. Lalu akhirnya Tuhan kasih semacam adegan yang sangat menarik, yaitu yang belum pernah terjadi. Lihat nanti tongkat siapa yang akan berbunga, ternyata tongkat Harun yang berbunga, dan itu dimasukkan di dalam tabut. Jadi 3 benda mengandung 3 cerita yang sangat penting di dalam PL. Lalu di ruang suci, ada ruang Maha Suci tadi, tabut perjanjian. Ruang yang kudus atau ruang suci, isinya ada 3 benda juga. Nah, Tuhan tetapkan benda yang nanti di sisi utara itu adalah meja roti sajian. Lalu yang di sisi selatan itu adalah menorah. Itu ada kandil, ada tiangnya, itu kanan 3, kiri 3, di tengah 1. Totalnya ada 7, itu menorah. Itu terang. Lalu ada satu lagi adalah mesbah ukupan. Mesbah ukupan ditaruh perbatasan dengan ruang Maha Suci. Jadi ada tirai yang memisahkan, di samping tirai ini ada mesbah atau altar ukupan, pembakaran ukupan. Lalu di sisi yang ruang Maha Suci, di sini adalah tabut perjanjian. Nah, perhatikan ini ukupan, lalu yang di sisi utara meja roti sajian, yang di sisi selatan ini adalah menorah. Kenapa ada benda itu? Nah, perhatikan lampu tidak boleh padam. Ini adalah simbol terang. Allah adalah terang. Karena kemah suci ibarat kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya. Maka tabernakel ini tema yang sangat penting. Kemah suci, tabut perjanjian, dan benda-benda di dalamnya ini sangat-sangat penting. Jadi menorah itu kandil yang lampunya tidak boleh padam. Lalu meja roti sajian isinya apa? Isinya adalah roti bundar. Roti bundar Tuhan tetapkan harus berjumlah 12. Nah, perhatikan ini adalah bayang-bayang yang sangat penting yang Tuhan mau menyatakan sesuatu yang nanti dibahas di dalam perjamuan malam terakhir. Nah, perhatikan ada meja roti sajian, ada roti bundar yang jumlahnya harus 12, nanti 6 di sebelah kanan, lalu 6 lagi di sebelah kiri. Masing-masing roti bundar mewakili satu suku. 12 roti itu artinya 12 suku. Dan setiap hari Sabat, imam-imam yang akan masuk ke ruang suci tadi, lalu mereka akan mengambil roti tadi dan mereka akan memecahkan roti ini. Imam mewakili seluruh orang Israel masuk di dalam perjamuan makan ini.
Orang Israel tidak boleh masuk, hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci ini. Kalau imam besar ke ruang maha suci, maka imam-imam yang masuk mereka akan memecahkan itu setiap hari Sabat mereka akan masuk ke situ. Nah, saudara perhatikan, ini simbol apa? Ini adalah simbol perjanjian Tuhan dengan umatnya. Aku memanggil engkau umatku dan engkau memanggil aku Allahmu. Dan Tuhan yang adalah Tuhan Israel menyediakan makanan dan menyambut mereka makan semeja. Nah, saudara perhatikan, makan semeja ini di dalam tradisi Yahudi mengandung makna yang sangat dalam. Makan semeja ini untuk family. Makan semeja untuk acara kebersamaan keluarga. Tetapi kalau saya mengundang ada orang lain ikut makan, ini namanya persekutuan dengan yang lain. Dan kalau ada orang itu saya undang makan, berarti saya percaya dia dan saya menghargai dia, dan begitu dia saya undang makan, maka seluruh hidupnya, nyawa dia adalah tanggungan dari saya. Jikalau terjadi sesuatu kepada dia, maka saya yang mengundang, yang bertanggung jawab. Ini tradisi Yahudi. Jadi orang-orang kalau saya undang makan semeja dengan saya, hidup dia, aku akan jamin tidak ada orang bisa ganggu engkau. Kalau ada orang ganggu engkau, dia akan berhadapan dengan aku akan proteksi engkau. Lalu makan semeja ini mengandung arti yaitu berdamai dengan musuh. Waktu saya mengundang orang makan, artinya saya dan kamu bukan musuh. Kalau dulu kita salah paham, sekarang kita sudah semeja. Kalau sudah semeja, berarti selesailah perselisihan kita dan salah paham kita. Jadi makan semeja, pendamaian yang sangat penting. Tetapi perdamaian ini hanya perdamaian antara saya dengan dia di dalam relasi. Nanti pendamaian dosa manusia dengan Tuhan itu harus ada di tempat yang maha suci. Di situ ada tabut perjanjian, tutup peti tabut perjanjian disebut tutup pendamaian. Imam besar waktu masuk, dia akan memercikkan darah domba di situ untuk pendamaian. Kita yang adalah musuh Tuhan sekarang didamaikan dengan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, ini semua ada makna simbol-simbol yang sangat penting. Lalu mezbah ukupan ini menyimbolkan sesuatu yang saya berikan kepada Tuhan, yang nanti aromanya, harumnya akan dicium oleh Tuhan. Maka di meja roti sajian, selain ada roti itu tidak boleh ada ragi, dan di situ ada kemenyan. Kemenyan itulah nanti yang akan dibakar di mezbah ukupan untuk menimbulkan bau yang wangi sebagai simbol Tuhan, terimalah persembahan kami. Nah, ini ritual yang dikerjakan sepanjang perjalanan di padang gurun. Mereka harus mengingat, bahkan nanti sampai ada bait suci, mereka harus jalankan semua ritual yang Tuhan sudah tetapkan. Setelah imam-imam selesaikan memecahkan roti, nanti mereka juga makan sebagai satu simbol perjamuan dengan Tuhan. Lalu yang roti lama mereka akan singkirkan, mereka akan ganti 12 roti yang baru lagi. Nanti di Sabat, di minggu depan mereka masuk lagi, mereka lakukan hal sama, mereka ganti lagi. Saudara perhatikan, perjamuan satu meja ini sangat penting karena ini berhubungan dengan ikatan perjanjian. Wah, ini perjanjian yang Tuhan ikat dengan umatnya sehingga umatnya bisa menghampiri Tuhannya dan Tuhannya semeja dengan umatnya. Ini relasi yang luar biasa, dan karena umatnya diundang untuk makan semeja dengan Tuhan, maka Tuhan akan proteksi umatnya. Tidak ada orang bisa menyentuh umat Tuhan karena Tuhan akan menjaga.
Nah, perhatikan ya. Jadi ini adalah simbol yang sangat penting yang orang Yahudi, orang Israel di padang gurun mereka mengerti makna ini, dan setiap hari mereka lihat manna yang turun, lalu mereka makan, dan mereka dapat firman, mereka dapat nabi yang memimpin mereka, lalu ada tiang awan, tiang api. Ini semua bayang-bayang penting yang nanti akan dikonklusi digenapkan di dalam Kristus. Perhatikan Yesus sebelum dia mati. Yesus melakukan satu tindakan yang berbeda dengan semua tradisi Yahudi. Hari Paskah, orang Yahudi harus membersihkan seluruh rumah mereka dari semua ragi. Mereka harus membuang ragi yang tersisa. Misalnya ya, tahun lalu Paskah sudah selesai, lalu kita makan dengan anggota keluarga, kita buat roti yang ada ragi. Lalu kita undang tamu. Nah, sepanjang sepanjang Paskah yang dulu sampai ke Paskah sekarang, ini waktunya kan panjang, ada 1 tahun. Jadi seringkali ada roti yang beragi yang kita sudah buat, kita makan roti yang beragi yang kita beli dari pasar dan seterusnya. Waktu kita makan mungkin ada yang remah-remah jatuh ke lantai, kita sambil makan sambil baca buku, lalu remah-remah jatuh di selipan buku, lalu kita makan, kita taruh di laci, ada yang jatuh, misalnya dimakan cecak lalu dibawa kabur gitu kan. Orang Yahudi akan membersihkan seluruh rumah. Sampai hari ini tradisi Yahudi seperti itu. Mereka akan membuka semua buku-buku dan mereka akan gini. Supaya kalau ada benda terselip bisa jatuh dan nanti mereka sapu. Lalu anak-anak ada banyak mainan. Waktu anak-anak main mungkin sambil makan roti yang ada ragi. Maka semua mainan anak-anak akan dituang ke lantai dan dibersihkan lalu disapu semua. Lemari-lemari semua dilap ulang, laci-laci dilap ulang, semua yang ada ragi semua dibuang. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lalu sebagai kepala keluarga, saya yang akan memimpin anggota keluargaku untuk perayaan ini. Nah, perhatikan, hari itu adalah hari Paskah. Yesus mengundang kepala-kepala keluarga. Itu rasul-rasul kan kepala-kepala keluarga. Petrus punya mertua, Petrus pasti kepala keluarga. Kalau Petrus kepala keluarga, Petrus harus ada di rumahnya. Dia harus memimpin acara ini. Dia tidak boleh keluar. Tapi heran, Yesus mengundang mereka dan semua berkumpul dengan Tuhan Yesus. Kalau semua berkumpul dengan Tuhan Yesus, berarti apa yang harus dilakukan? Ikut tradisi, ikuti semua aturan? Tidak. Yesus tidak mengikuti aturan orang-orang berkumpul. Perhatikan, Paskah waktu domba sudah dibunuh, itu jam 3 domba akan dimatikan, nanti dimakan di malamnya. Malamnya baru makan. Maka pemimpin di keluarga, ayah dan ibu, itu di malam itu menjadi satu ibadah yang sangat penting dengan anggota keluarga. Tetapi nggak mungkin Yesus kumpulkan orang di malam itu. Kalau domba Paskah dibunuh jam 3, lalu malamnya Yesus kumpul sama mereka, nggak bisa. Karena Yesus di jam 3 itu dia mati. Maka dia mundurkan satu malam itu, dia mundur dan di malam yang terakhir itulah dia kumpulkan semua murid-murid yang mestinya semua murid sudah harus di rumah untuk mempersiapkan diri, mentahirkan diri, lalu ketemu sama anggota keluarga, lalu tugas satu-satu sudah selesai atau belum, karena mereka harus mempersiapkan hidangan perjamuan. Dan Yesus mundurkan pertemuan itu, karena kalau Yesus tidak mundurkan, hari di mana domba Paskah sudah dibunuh dan malamnya baru Yesus kumpulkan, Yesus sudah di dalam kuburan. Jelas ya? Maka Yesus mengumpulkan murid di luar tradisi Yahudi. Dan di dalam pertemuan malam itu sudah ada yang namanya roti, sudah ada yang namanya anggur. Nah, perhatikan ya,
Ini adalah pertemuan yang khusus yang Yesus beri makna yang baru. Orang Yahudi sampai hari ini mereka melakukan tradisi Paskah, ada menu makanan yang mereka harus siapkan, dan semua menu makanan ini ada artinya di dalam Perjanjian Lama. Misalnya ya, mereka akan makan itu daun khusus. Nanti saudara bisa lihat di internet ya, nama daunnya saudara bisa cari di pasar ya, lalu cicipin kayak apa itu. Itu daun hijau. Hijau adalah simbol kehidupan. Dan daun yang hijau ini harus dicelup di dalam air garam. Kenapa memakai air garam? Ini tradisi Yahudi lakukan sampai hari ini. Kenapa pakai air garam? Air garam itu adalah simbol air mata. Ini artinya, lihat, kehidupan yang Tuhan kasih ini ada di dalam air mata, di dalam tangisan dan kesedihan karena mengingat engkau diperbudak di Mesir. Maka setelah dicelup, nanti celupan ini akan daunnya diangkat. Ini melambangkan pembebasan dari semua tangisan dan penderitaan, dan nanti mereka akan makan itu. Waktu mereka makan, ini melambangkan penderitaan sudah selesai, dan mereka akan makan dengan muka senyum. Ini ibarat kami sudah dibebaskan. Lalu mereka ada campuran, itu seperti apa ya? Seperti kalau kita makan roti, ada itu ya, ada serikayanya, ada kacangnya itu ya, apa selai itu ya. Mereka ada buat seperti itu nanti sebagai simbol, yaitu waktu diperbudak di Mesir, itu mereka buat batu bata, itu seperti lemnya, saudara. Itu semua ada di perjamuan Paskah. Dan mereka harus ingat kembali bagaimana pembebasan yang terjadi di zaman waktu itu. Dan nanti ada tulang paha domba untuk menggambarkan tulang paha domba tidak ada yang dipatahkan. Nanti itu semua simbol-simbol yang sangat penting, dan salah satu simbol adalah roti yang tidak beragi. Ini menarik ya. Dan nanti mereka yang akan rayakan Paskah itu mereka makan daging Paskah di malam harinya. Di malam hari itu tepat di hari raya roti tidak beragi. Nah, ini semua tema penting, baru kita memahami berapa dalamnya perjamuan malam itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir di malam di mana mereka nikmati daging domba Paskah. Malam itu adalah 15 Nisan, dan malam itulah hari raya roti tidak beragi. Di malam itu, maka saudara perhatikan, waktu mereka sudah bunuh domba, malamnya mereka rayakan hari raya roti tidak beragi, dan mereka makannya buru-buru, lalu mereka segera meninggalkan tempat perbudakan, dan mereka akan menuju kepada padang gurun. Maka malam itu malam yang sangat penting. Dan di dalam PB, Yesus pakai malam untuk kumpulkan murid, untuk menjelaskan pembebasan yang terjadi, yang hari ini akan dilakukan. Ini adalah Yesus yang akan korbankan nyawanya. Maka Yesus memecahkan roti seperti sedang melakukan satu sakramen yang sangat penting di dalam tema ikatan perjanjian kepada mereka. Karena di dalam perjanjian lama, tadi saya sudah bahas, semeja ini bicara ikatan perjanjian. Maka di malam itu Yesus berkata, ini cawan, ini adalah darah perjanjian baru. Yang lama ini perjanjian yang lama. Sekarang ini perjanjian yang baru. Jadi di dalam tema perjanjian lama, semua harus memakai darah. Darah jadi simbol. Maka sampai kepada zaman Tuhan Yesus, Yesus nanti baru alirkan darah. Maka sebelum alirkan darah, dia memakai simbol. Ini adalah anggur. Dan anggur di zaman dulu itu warnanya merah agak kegelap-gelapan. Jadi mirip seperti darah kental, saudara.
Dan Yesus ambil cawan ini karena tidak mungkin itu darah asli dia, karena dia nanti baru akan dicambuk. Di malam perjamuan belum dicambuk, belum alirkan darah. Dan ini simbol untuk menjelaskan darahnya akan tertumpah. Lalu tubuhnya akan diapain? Maka dia memecahkan roti, inilah tubuhku yang kupecahkan bagi kamu. Artinya dia tubuhnya akan dihancurkan. Nah, perhatikan kalimat Tuhan Yesus yang sangat penting itu. Yesus tubuhnya dicambuk, maka kulit-kulit, daging-dagingnya sobek-sobek karena cambukan atau karena apa? Kita kalau lihat secara logika, Yesus punya tubuh luka lalu sobek-sobek-sobek, oh karena cambukan, karena hebatnya orang cambuk. Tidak, saudara. Alkitab katakan, aku memecahkan. Artinya, Yesus yang mengizinkan dagingnya lepas karena dicambuk. Kalau Yesus tidak izinkan dagingnya lepas, dicambuk kayak apapun, daging Tuhan Yesus tidak mungkin sobek. Jelas? Jadi yang aktif adalah Yesus. Aku memberikan nyawaku, artinya bukan kematian Yesus ditetapkan oleh manusia. Maka keselamatan tidak ada jasa manusia. Yesus mati, oh jasa Pilatus. Tidak, Yesus mati karena Yudas menjual. Oh tidak. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, kapan Yudas bisa jual dia? Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, kapan Pilatus bisa vonis? Karena Yesus menyerahkan nyawanya, dia masuk ke Yerusalem, barulah Yesus bisa ditangkap. Jadi Yesus mati secara aktif, Yesus memecahkan tubuhnya secara aktif, Yesus mengalirkan darahnya secara aktif. Karena melalui cara itulah kita akan masuk di dalam perjanjian yang baru. Amin. Jadi orang-orang yang masuk di perjamuan kudus itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, imam-imam yang masuk ke ruang kudus tadi, mereka yang mewakili umat-umat yang tidak boleh masuk. Jadi 12 roti mewakili 12 suku. Jadi bayangkan rasul-rasul waktu diundang oleh Tuhan Yesus itu seperti mereka itu dijadikan imam-imam yang mewakili semua orang percaya yang lain yang masuk di dalam meja perjamuan Tuhan dengan Kristus yang adalah imam besarnya. Tetapi waktu di dalam perjamuan itu Yesus mengetahui ada orang yang nanti akan menjual aku. Berarti semua orang yang nanti masuk di perjamuan kudus tidak tentu identik pasti sudah masuk surga. Jelas ya? Keselamatan tidak ada identik dengan bukti saya sudah konsumsi perjamuan kudus. Banyak orang salah, kalau perjamuan kudus dia datang ikut kebaktian. Kalau tidak perjamuan kudus dia tidak ikut. Kenapa? Saya mau yakin saya masuk surga, maka saya perjamuan kudus. Banyak orang baptis karena mau dibaptis supaya yakin masuk surga. Nanti di surga saudara akan kaget, saudara akan temukan orang yang masuk surga banyak yang tidak dibaptis. Wah, saudara bilang, cilaka ya, ngapain gua dibaptis kalau gitu? Yesus di atas kayu salib, ada penjahat yang Yesus menangkan. Dia sempat dibaptis enggak? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, tapi turun dulu, baptis dulu. Gitu. Tidak ada kesempatan dia baptis, saudara. Dan orang-orang kayak begini sangat banyak, saudara. Sekarang saya tanya, Abraham ada di surga tidak? Ada ya? Dia baptis kah? Siapa yang baptis kepala dia itu? Ishak baptis kah? Oh, banyak orang-orang PL. Itu si Kain ada di surga nggak? Kain ada nggak? Ada. Ada nggak? Kain orang jahat, nggak ada. Habel ada nggak? Habel dibaptis nggak? Di dalam list daftar orang beriman di Ibrani pasal 11, Habel orang beriman yang pertama yang ditulis dan dia pasti ada di surga. Dia tidak dibaptis, saudara. Kalau begitu baptis nggak penting. Tidak, saudara. Saya tidak bahas tema baptisan ya. Jangan kita kira kalau saya sudah dibaptis aman. Kunci surga sudah saya pegang karena ada basa-basa di kepalaku gitu kan. Atau saya sudah selam gitu dan seterusnya. Banyak orang mengatakan baptisan yang benar itu selam. Yang percik itu kurang. Benar nggak?
Sebenarnya gampang sekali menjawabnya. Mereka selalu memakai cerita Yohanes Pembaptis toh. Oh lihat, Yesus keluar dari air. Oke, Yohanes Pembaptis. Nggak usah peduli Yesus keluar dari air atau apa. Sekarang lihat zaman Yohanes Pembaptis. Dia waktu berkhotbah, dia khotbahnya di mana? Di padang gurun ya. Lalu nanti ada baptisan kan? Berarti dia pergi ke tempat yang ada air kan? Sekarang, yang dia baptis itu sangat banyak. Di dalam sejarah ada yang bahkan berkata mungkin sampai ribuan orang. Sekarang contoh ya. Saudara-saudara saya memimpin kapin di padang gurun. Wah, datanglah saudara dari Yudea, dari Samaria, dari tempat-tempat yang jauh. Waktu saudara datang mau dengar khotbah toh? Atau mau lihat saya yang aneh ini khotbah di padang gurun toh? Sekarang saya tanya, saudara bawa baju cadangan nggak dengar khotbah? Saya ikut kapin bawa koper nggak? Lalu panitia tanya, kok banyak kali barangmu? Iya, saya bawa baju double. Cadangan, ada? Apalagi bawa handuk, apalagi bawa sabun. Ngapain lu bukan ke hotel? Saudara bayangkan, semua yang dengar khotbah Yohanes Pembaptis tidak mungkin bawa baju cadangan. Dan kalau semua dibaptis dalam, semua basah kuyup termasuk tentara. Lalu setelah basah kuyup, hebohlah semua. Karena keluarlah mereka dari padang gurun, dari sudah selesai dengan khotbah, sudah baptisan selesai, mereka jalan-jalan, semua basah. Dan itu pasti menjadi sorotan dari banyak orang. Ada apa nih? Kok basah-basah? Alkitab tidak catat, ada gejolak, ada keanehan, ada orang yang basah, dan seterusnya. Tidak mungkin dibenamkan orang-orang yang bertobat. Karena mereka tidak bawa baju cadangan. Jelas? Sekarang saudara lihat orang-orang dibaptis itu lucu-lucu. Baru-baru ini muncul di medsos, dibaptis di gentong. Jadi ada gentong tampung hujan itu. Bapak-bapak di dalam dia. Terus dia jongkok, terus naik lagi. Digentong. Ada yang di bak mandi. Itu lucunya luar biasa ya. Intinya mereka pakai konsep yaitu selam. Ada gereja yang tempat baptisnya di bawah mimbar ini. Maka kalau kita khotbah, goyang-goyang saudara. Ini seperti ini bunyi-bunyi nih. Ini kalau kita khotbah di gereja yang bawahnya ada bak, bunyinya kayak gini nih. Ini bunyi apa sih ini? Ini jadi noise nih. Jadi kalau kita khotbah di tempat mereka, kita kalau goyang-goyang ini ada pernya. Karena bawahnya ini lubang dan itu dibuat bak. Dan kalau ada baptisan, ini dibongkar, dibuka tutupnya, lalu baptisan air di situ dan mereka akan dibaptis satu-satu di dalam air itu. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Jadi kalau saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Tidak ada hubungan. Saya kalau sudah perjamuan kudus, saya pasti masuk surga. Tidak ada hubungan. Ingat, Yudas pun ada di dalam perjamuan itu. Dan Yudas akhirnya mati, bunuh diri. Nah sekarang kita kembali, di malam itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Di malam itulah semua kristalisasi iman Yesus katakan kepada mereka. Saudara kalau mau berpisah sama orang yang saudara kasihi, saudara pasti bicara semua hal-hal yang penting-penting, betul nggak? Di malam perjamuan itu Yesus mengajarin banyak kalimat-kalimat penting dan Yesus membongkar semua kepalsuan-kepalsuan dan Yesus membongkar pekerjaan setan. Simon, Simon, iblis telah siap menampi engkau. Oh, baru kita sadar. Ternyata Simon ini incaran si setan. Dan Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Dan di malam perjamuan itulah Yudas Iskariot kerasukan iblis. Wah, saudara perhatikan ya, dua orang ini dikaitkan dengan iblis. Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis." Itu di saat nanti ada tema Yesus dimuliakan di atas gunung sama pengakuan siapakah menurut kamu anak manusia. Itu tema yang sangat penting, di set satu paket itu Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis." Yesus bicara tentang kematian, Petrus tidak mau dengar. Kalau tidak mau percaya ya, maka Yesus dimuliakan di atas gunung, muncul Musa dan Elia, ini muncul dua saksi. Dua saksi menyatakan tujuan kepergian Yesus,
yang akan digenapi di Yerusalem. Ini adalah bukti Yesus pasti harus mati karena ada dua saksi yang diutus dari sorga itu. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Ini menarik, saudara. Nah, saudara perhatikan, Yesus yang akan mati, sekarang Yesus kumpulkan dulu murid-murid, disitulah Yesus membongkar pekerjaan setan, dan Yesus membongkar ada yang akan menyangkal dan ada yang akan menjual. Jadi di meja perjamuan itu terbongkarlah semua kepalsuan manusia dan kemunafikan semua pelayan-pelayan Tuhan. Aku tidak mungkin menyangkal. Wais. Kalau yang lain-lain menyangkal, aku tidak. Wais. Masuk penjara pun oke gitu ya. Ngapain gua takut? Wais. Petrus begitu berani, seolah-olah dia yang paling rohani. Nanti kita melihat Petrus menyangkal. Dia menyangkal di depan seorang wanita yang tidak ada pegangan politik, tidak ada jabatan yang hebat di dalam dunia pemerintahan, tetapi dia menyangkal. Kalau di depan wanita hamba ini kau sudah menyangkal, mana mungkin kau tidak menyangkal di depan Romawi, di depan penguasa yang begitu bengis. Hanya di dalam wanita saja kau sudah ketakutan luar biasa. Berarti imanmu iman yang sangat-sangat kerdil. Sekarang contoh ya, saudara sudah menjadi majelis di satu gereja. Lalu muncullah teroris dengan muka yang sangar. Dia bawa cutter sampai gini-gini. Kau percaya Yesus? Kukuliti kau. Wah, saudara takut, wajar. Karena melihat cutternya, tajamnya luar biasa, apalagi samurai gitu ya, wajar karena kengerian, saudara. Lalu muncul lagi orang yang memegang rudal, wah gitu ya. Lalu dia kasih contoh simulasi, dia rudal singa meledak pecah. Lalu dia hadapkan ke kita, lalu kita mulai takut. Itu wajar karena ngeri. Sekarang datanglah seorang wanita, lalu tanya, kau masih percaya Yesus? Kalau kau percaya, matilah kau misalnya. Lalu kita ketakutan luar biasa di depan wanita anak hamba kecil ini. Lucu ya? Kalau saya bisa takut di depan wanita yang tidak signifikan, berarti iman saya pasti sangat-sangat kerdil. Itulah Petrus. Itu semua Yesus bongkar, malam ini kamu akan tergoncang imannya. Ini perjamuan malam terakhir, bukan hanya makan lalu selesai, tidak. Di situ Yesus membongkar semua rasul-rasul yang sudah ikut Tuhan Yesus, semuanya fail. Karena nanti mereka semua akan melarikan diri dan semua akan ketakutan luar biasa. Dan bahkan mereka tetap tidak percaya Yesus yang mati adalah Yesus yang akan bangkit. Nanti terbukti waktu Yesus mati, lalu Yesus bangkit, mereka semua masih berkabung. Mestinya mereka semua sudah sukacita karena Yesus berkata dia hari ketiga bangkit, maka mari kita cuci muka, tidak usah sedih. Tetapi mereka masih sedih. Ini membuktikan mereka gagal total. Jadi pada saat kita masuk di dalam meja perjamuan, kita yang datang pasti dengan model yang macam-macam, dengan kemunafikan yang macam-macam, dengan prestasi rohani yang macam-macam, seolah-olah paling hebat, ternyata kitalah orang yang mungkin kayak Petrus yang akan gampang menyangkal. Kita berkata, aku tidak akan goncang iman. Nanti kitalah yang akan goncang iman. Kita berkata, bukan aku, bukan aku, bukan aku. Ternyata akulah dia. Yesus berkata, di antara kalian akan ada orang yang akan menjual. Oh bukan aku. Dan saya kagum sekali di malam perjamuan itu, Yesus memakai mimik yang tidak mencurigakan sehingga semua rasul tidak ngeh bahwa yang Yesus katakan adalah Yudas Iskariot. Coba sekarang ya, saya adalah Yesus, tapi Yesus yang mencurigakan wajahnya ya. Contoh ya, misalnya Aditya yang akan menjual saya ya. Saudara-saudara, di antara kalian ada orang yang akan menjual aku. Saya akan pakai mimik yang terus lirik. Kalau saudara lihat anak-anak yang ribut di rumah, lalu kita tanya,
Siapa yang salah? Dia mulai lirik-lirik. Waktu dia lirik ke satu, kita udah tahu premannya yang ini nih. Tapi dia nggak berani ngomong. Saya lirik. Ketahuan. Karena matanya yang kasih kode, saudara ya. Saya pernah khotbah di satu sekolah. Lalu saya heran, kenapa gurunya ke belakang saya nih? Saya pikir dia mau hapus papan tulis, sebiarin. Anak-anak kan polos kan. Adik-adik, sekarang dengar ya, Bapak mau tanya ya. Siapa yang pergi ke bait Allah, yang berdoa, yang tidak dibenarkan? Semua mata anak yang tadi lihat saya langsung lirik ke guru. Ketahuan. Lirik ke guru. Dan guru, Paris. Dan anak-anak lucu. Apa? Gitu ya. Ketahuan saudara. Lalu gurunya sudah nggak enak, gurunya jalan saudara. Dan waktu dia jalan, semua mata anak ikut jalan. Jadi ketahuan si gurunya yang bocorin jawabannya. Sekarang contoh ya, kalau Yesus punya muka yang memberikan kode, saudara-saudara, di antara kalian, mata langsung lihat ke yang akan menjual. Tapi heran ya, habis Yesus katakan seperti itu, tidak ada orang tahu bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Berarti Yesus masih mengasihi. Yesus tahu dia akan menjual, Yesus masih mengasihi, dan Yudas wajahnya pasti bukan sangar. Dengar baik-baik ya. Semua drama tentang Yudas itu ngacok. Nanti kalau saudara masuk neraka ketemu Yudas bilang, lu salah main drama. Mukaku bukan begitu. Muka Yudas pasti mukanya culun. Dan dia bisa jadi bendahara yang maling dan orang tidak tahu. Coba misalnya ya, Yudas bertato, gitu ya, mukanya sangar, lihat uang matanya lari kiri kanan. Saudara-saudara, kita punya gereja ada kebobolan 1M, semua mata sudah lihat dia. Pasti ini. Dari dulu semua udah curiga dia. Tetapi gereja kita ada kebobolan 1M, siapa ya? Enggak ada satu yang tahu siapa ya. Itu pasti malingnya, mukanya culun, betul nggak? Kalau mukanya brewok, langsung ketahuan. Mukanya sangar, ketahuan. Mata duitan, ketahuan. Karena matanya ada angka dolar. Ketahuan semua. Yudas, dia maling, tidak ketahuan. Dia punya wajah, pasti wajahnya seperti orang culun dan orang rohaniawan. Sehingga waktu dia pergi, rasul-rasul masih kira, oh ada sesuatu yang kurang, sehingga Yesus pesan dia untuk dia pergi cari. Masih berjasa. Orang ini luar biasa, orang ini baik. Ternyata nanti Yudaslah orangnya. Harap semua yang masuk dalam perjamuan jangan sampai ternyata dialah orangnya gitu ya. Tapi kita juga jangan pasang curiga ke siapa. Yang mana yang culun-culun, yang mana yang tampang-tampang kayak bayi tidak berdosa, jangan-jangan dia, tidak ya. Nanti saudara mulai analisa, lihat, cari yang culun-culun, tidak ya. Jangan-jangan saudara lah yang akan menjual gitu ya. Karena malam itu Yesus mengumumkan sebetulnya semualah kalian yang goncang iman. Dan akhirnya terjadilah sudah. Habis selesai semua, Yesus ada mencuci kaki murid-murid, Yesus memberikan pengajaran, Yesus ajarkan doktrin Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus Yesus ajarkan di malam perjamuan yang terakhir. Itu adalah wasiat rohani yang Yesus turunkan kepada murid-murid. Karena nanti mereka akan dipenuhi Roh Kudus, mereka harus ngerti doktrin Roh Kudus. Lalu setelah selesai, nanti menuju ke Taman Getsemani, nanti Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, Petrus mau jadi pahlawan, Petrus potong kupingnya Malkus itu. Yesus sembuhkan. Waduh, Yesus baik sekali. Yesus waktu sembuhkan, Yesus sangat mengasihi Petrus. Tapi Petrus tidak ngerti. Seringkali banyak orang yang Tuhan mau pakai, tapi karena kesalahan dia sendiri, akhirnya Tuhan tidak pakai dia lagi. Tuhan mau pakai Petrus, Petrus tidak tahu. Dan Petrus bertindak sebagai pahlawan yang memotong kuping. Dan Yesus langsung sembuhkan. Kenapa langsung sembuhkan? Saudara bayangkan ya, Petrus hari itu akan divonis langsung, tidak usah disidang. Karena bukti sudah ada.
Orang yang kupingnya kena potong, ini kupingnya, gitu kan? Dia bawa. Saksi mata, oh begitu banyak saksi mata. Tidak usah susah-susah tunggu sidang ditunda. Kami hadirkan saksi-saksi yang datang dari jauh, tidak perlu. Ini semua saksi mata. Dan semua orang yang melihat hal itu langsung menyatakan betul. Petruslah orangnya, Petrus tidak usah banyak sidang, maka langsung divonis. Coba bayangkan ya, hari itu Petrus kena tangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara, dan divonis misalnya 2 tahun atau 5 bulan misalnya. Oke. Waktu Petrus divonis 5 bulan, akhirnya hari Pentakosta, pengkhotbahnya tidak ada. Semua sudah kumpul, tunggu ya pengkhotbah masih di penjara, belum dibebaskan gitu ya, masih sidang. Wah cilaka saudara ya. Dan Petrus harus bebas. Maka Yesus langsung sembuhkan, sehingga kasus ini langsung ditutup. Tapi Petrus masih tidak sadar. Petrus akhirnya pergi, waktu dia pergi hari kebangkitan, dia masih belum sadar, dia masih dalam suasana berkabung. Jadi perjamuan kudus bukan menyatakan saya orang beriman. Perjamuan kudus membuktikan saya sebetulnya yang akan menyangkal. Tapi bukan berarti mari kita ikut perjamuan supaya kita menyangkal lagi. Tidak. Itu mereview sebetulnya sayalah orangnya. Kenapa di malam Paskah itu perjamuan di hari raya roti tidak beragi, ada makanan simbol-simbol untuk mengingat pembebasan. Artinya engkau dulu penuh tangisan. Mereka akan makan dengan sayur pahit untuk mengingat berapa pahitnya hidup mereka. Dan mereka ingat dulu kami berdosa, kami sudah tinggalkan perbudakan, kami sudah menjadi orang merdeka. Maka jangan ulangi lagi, jangan membuat Tuhan marah lagi. Dan terakhir Paulus kaitkan dengan kalau kau makan, kau harus memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Karena ini perintah Tuhan Yesus, setiap kali kau makan, ingatlah akan aku. Ingat akan aku dijabarkan oleh Paulus, beritakanlah kematian. Jadi titik sentral khotbah di dalam kekristenan adalah tentang Paskah, tentang kematian, tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat dalam. Karena harus melalui darah yang tercurah, barulah ada darah perjanjian baru. Harus melalui tubuh yang terpecah-pecah. Itulah tema roti kehidupan, roti yang turun dari surga, kamu makan, kau tidak akan lapar lagi. Maka dipecahkan supaya setiap orang mendapatkan pecahan ini. Tidak bisa diwakili satu keluarga, satu pecahan, satu potong, tidak bisa. Setiap orang mendapatkan. Ini adalah bayang-bayang, keselamatan adalah bersifat pribadi. Amin. Jadi kita siapkan hati, masuk dalam perjamuan. Kita yang merasa dirinya, aku orang benar, salah. Saya orang pelayanan hebat, salah. Saya orang tidak mungkin menyangkal, belum tentu. Karena kita adalah gambaran dari rasul-rasul yang malam itu akan tergoncang iman. Paskah terus dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun untuk mengingat kau dulu diperbudak. Jangan lagi buat Tuhan marah, nanti kau kena perbudak, kau kena hukum oleh Tuhan. Ya Tuhan, lalu mereka masuk dalam perjamuan, kau semeja dengan Tuhan, kau diundang oleh Tuhan, Tuhan akan proteksi hidupmu. Maka mulai hari ini kita tidak usah takut ya, perjamuan kudus bukan karena keselamatan, bukan karena saya pegang jaminan, maka saya masuk perjamuan, tidak. Perjamuan kudus ini mengingat Kristus mati untuk kita, keselamatan melalui Kristus, bukan karena saya makan baru saya selamat, tidak. Bukan karena baptis baru selamat. Biar semua kita setelah masuk dalam perjamuan, kita semua meninggalkan kemunafikan yang palsu-palsu itu, meninggalkan sok-sok rohani itu satu-satu semua kita tinggalkan, karena kitalah orang yang akan tercerai-berai. Tapi puji Tuhan setelah Yesus bangkit, Yesus mengumpulkan domba-domba tercerai-berai. Itulah kita yang Tuhan sudah kumpulkan.
Kalau Tuhan sudah kumpulkan kita, setiap kali masuk dalam perjamuan kita bersyukur, Tuhan kami adalah seteru, tapi kami diundang. Kami mau berdamai, kami tidak lagi mau menjadi musuh Tuhan, dan kami mau semeja dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk undangan yang begitu penting yang Tuhan berikan bagi kami yang adalah musuh-musuh Allah, yang adalah orang-orang yang akan menyangkal, orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan mengundang kami. Tuhan mau kami datang kepada Tuhan dan berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan kami, dan kami adalah umat Tuhan, dan Tuhan akan memproteksi kami, menjaga setiap kami. Tuhan beri kepada kami pengertian sebelum kami masuk dalam perjamuan, dan pada saat kami masuk dalam perjamuan dan selesai perjamuan, beri kami pengertian yang lebih dalam, karena kami harus mengingat apa yang Kristus sudah kerjakan dan memberitakan yang Kristus sudah kerjakan, yaitu pengorbanan Kristus yang begitu besar. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.